Seorang pria ini sedang mencari ajalnya. Itulah kata-kata yang cocok untuknya. Awal cerita dimulai dengan bertemunya dia dengan pecundang masa lalu. Lalu dia menantang si pecundang itu, kemudian kalah, dan dibawa ke kapal olehnya. Setelah berada di sana, ia tetap membulatkan tekadnya untuk membunuh si pecundang masa lalu, tetapi ia tetap gagal hingga 2000 kali. Maaf, bukan 2000 kali. Yang kalah 2000 kali itu bukan dia tetapi orang yang berbeda. Lanjut ke cerita, setelah dia gagal, kemudian dia merenungnya. Ketika sedang merenung, ada seseorang yang memberinya sebuah sup. Ternyata orang itu adalah si kepala nanas. Tetapi dia tidak menerima sup itu. Kemudian datang satu orang lagi yang bernama Sachi, tetapi dia tidak menanggapinya. Dia menemui si pecundang masa lalu. Lalu dia menanyakan soal bapaknya yang bernama Rojali. Tetapi pecundang ini tidak mempermasalahkannya. Lalu dia pun bergabung ke bajak lautnya si pecundang masa lalu. Beberapa perjalanan telah dilewati, dia pun diangkat menjadi kapten divisi kedua. Disinilah awal pilih kasihnya si pecundang masa lalu terhadap anak-anaknya yang lain. Setelah dia menjadi kapten divisi 2, lebih tepatnya dalam penyerangan ke kapal musuh, si Sachi mendapatkan sebuah buah iblis bernama Yami Yami no Mi. Di keesokan harinya, Sachi telah terbunuh oleh seseorang. Ternyata orang yang membunuhnya adalah si Ompong. Kemudian dia yang mendengar si Sachi terbunuh pun marah. Kemudian dia berniat untuk mengejar si Ompong itu. Disinilah awal mula dia mencari ajalnya sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, dia malah bertemu oleh adiknya yang memiliki plot armor paling tebal. Setelah bertemu, dia bercerita banyak hal dengan adiknya. Kemudian adiknya pun menawarkan dia untuk menjadi krunya. Tetapi dia menolaknya. Di sini secara tidak langsung dia menunjukkan ketololannya. Lanjut ke ceritanya, dia menolaknya karena ada seseorang yang harus ditangkap olehnya. Kemudian dia harus berpisah oleh adiknya. Setelah beberapa hari telah terlewatkan, akhirnya dia bertemu dengan si Ompong itu. Setelah bertemu, si Ompong itu pun menyambutnya dengan baik. Saking baiknya, si Ompong pun menawarkan dia menjadi krunya. Dan si Ompong itu sedang mengincar seseorang. Orang itu yang si Ompong incar adalah adiknya dia. Dia pun marah kemudian mengajaknya untuk berduel. Dia pun mengeluarkan kekuatan buah iblisnya. Tetapi serangannya bisa diserap oleh si Ompong dengan kekuatan buah iblisnya. Disinilah pertarungan antara dua orang yang cuma mengandalkan buah iblisnya berlangsung. Karena cuma mengandalkan buah iblis, di sini terlihat jelas bahwa si Ompong lebih unggul dibandingkan dengan dia. Tidak berlangsung lama, dia pun kalah. Kemudian dirinya dibawa oleh si Ompong untuk diserahkan ke angkatan laut. Kemudian si Ompong mendapatkan gelar si Cibukainya. Secara tidak langsung dia telah menjadi korban plot armor dari adiknya sendiri. Cukup ironi sekali. Lanjut ke cerita. Setelah adiknya mendengarkan berita tentang kakaknya yang tertangkap, adiknya pun langsung menerobos masuk ke penjara. Tetapi adiknya tidak menemukan kakaknya yang dikarenakan kakaknya sebenarnya akan dieksekusi di hari itu juga. Adiknya pun keluar dari penjara lalu menuju tempat eksekusi kakaknya. Setelah sampai, adiknya pun berusaha untuk menyelamatkan dia. Ternyata di sana juga ada si pecundang masa lalu dan anak-anaknya. Si pecundang masa lalu ini mengorbankan anak-anaknya cuma untuk menyelamatkan satu anaknya, yang dikarenakan dia adalah anaknya Rojali. Sungguh pilih kasih sekali. Lanjut ke cerita, berbagai rintangan adiknya lewati dan berbagai cara dicoba, akhirnya pun adiknya berhasil menyelamatkan dia. Setelah diselamatkan, adiknya dan dia pun kabur. Tetapi di pertengahan jalan, muncullah seseorang dengan gagah dan berani. Orang tersebut adalah si pesarkas handal. Si pesarkas ini pun mengeluarkan kata-kata pedasnya. Setelah mendengarkan kata-katanya, dia pun langsung kebakar pantatnya dan meminta untuk menarik kata-katanya. Tetapi si pesarkas ini malah menambahkan kata-kata pedasnya. Akhirnya pun dia terpancing oleh si pesarkas ini. Terjadilah pertarungan yang sebenarnya bisa dihindarkan. Lagi-lagi dia pun kalah. Setelah kalah, ternyata si pesarkas ini sebenarnya sedang mengincar adiknya untuk dibunuh. Kemudian pesarkas ini pun menghampiri adiknya si dia. Tetapi usaha si pesarkas ini gagal, karena terhalang oleh dia, sehingga dia menjadi korban plot armor sekali lagi untuk adiknya. Dan akhirnya ajal pun menjemput dia. Itulah kisah dari seseorang yang mencari ajalnya. Hikmah yang bisa diambil adalah mengontrol emosi harus ditanamkan sejak kecil. Bila tidak, bisa saja nasib Anda menjadi seperti Aceng. Waduh.